Liukan ombak pantai yang memecah karang menandakan kebesaran Tuhan yang tiada tandingannya. Tiupan angin laut samudra Indonesia ini memecah keningan umat yang dengan kusyuk melantunkan doa-doa memohon karunia dari beliau yang berstana di Pura Mas Jati. Sebuah pura besar yang berada di tepian utara pantai untuk memuja Bathara Wisnu dengan saktinya Dewi Sri guna memohon kemakmuran. Selain itu di Pura Mas Jati juga sebagai tempat mencari kewisesan atau kesaktian dan ilmu pengobatan bagi para balian. Pura Mas Jati berstatus Pura Kayangan Jagat, kerap didatangi oleh umat dari sejebak jagat Bali. Pura Mas Jati yang terletak di tepian pantai Desa Medahan, Keramas, Blabatuh, Gianyar ini kerap menjadi tempat mencari keningan jiwa. Pura suci yang berusia tua yang juga merupakan kisah tapak tilas dari Dangyang Dwijendra ini ramai dikunjungi di saat hari suci umat Hindu. Setiap hari purnama, Tilem, Siwalatri, bahkan saat diselenggarakan piodalan pada Anggar Kasih Mendang Sia. Jajalan umat selalu memadati pura untuk melakukan persembahyangan. Menurut Jero Mangku Pura Mas Jati, kata Mas Jati terdiri dari dua suku kata, yakni Mas artinya sinar dan Jati artinya keluar masuk. Namun soal keberadaan Pura Mas Jati ini, tidak satupun orang mengetahui kapan pertama kali Pura Mas Jati dibangun. Meski tak ada prasasti, sebagai bukti tertulis akan keberadaan pura ini, ada bukti Purana yang sumbernya dari kumpulan data dari berbagai prasasti yang menyebutkan keberadaan pura tersebut. Pura Mas Jati yang menjadi Pura Kahyangan Jagat ini juga berstatus sebagai Pura Swagina atau Pura Profesi. Sebagai Pura Swagina, Pura Mas Jati bertalian erat dengan fungsi pura sebagai pura para petani untuk memohon keselamatan lahan pertanian mereka dari segala merana atau penyakit. Jero Mangku Pura Mas Jati mengatakan keberadaan Pura Mas Jati berdasarkan Dwijendra Tatwa adalah kisah perjalanan suci tokoh rohaniawan dari tanah Jawa. Di sini disebutkan bahwa kisah perjalanan Dangyang Dwijendra pada zaman kerajaan dalam Watu Renggong sekitar abad ke-13. Saat itu Dangyang Dwijendra meninggalkan Desa Mas, melewati Banjarangkan, Desa Guang, Sukawati, menuju pantai selatan ke timur di daerah Lebeh. Saat melewati Pura Mas Jati, di tengah sejuknya angin pantai, Dangyang Dwijendra merasakan dan mencium bau harum semerbak yang menandakan adanya dewa yang turun. Sebuah cahaya tampak terlihat dari dalam Pura Mas Jati. Dangyang Dwijendra pun masuk ke dalam pura yang pada waktu itu pelinggihnya hanya berupa bebaturan atau bebatuan. Di sana beliau serta-merta melakukan persembahyangan menyembah Tuhan, namun pada saat itu tidak diperkenankan oleh ide Bathara Mas Jati, mengingat Dangyang Dwijendra sebentar lagi melakukan moksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pura Mas Jati ini ada sebelum Dangyang Dwijendra datang ke Bali. Kisah keberadaan Pura Mas Jati lebih jelasnya juga terdapat dalam Raja Purana I Gusti Agung Maruti yang ada di Puri Keramas. Dalam naskah babat nomor 80.AB81A yang mengisahkan keberadaan I Gusti Agung Maruti saat menjadi raja selama 26 tahun di Kerajaan Gel-Gel Klungkung, dan juga dalam kisah keturunannya yang tersebar di jagat Bali, diantaranya di Desa Keramas, Gianyar. Pada tahun 1672 atau tahun 1750 Masehi, I Gusti Agung Maruti bersemedi pada suatu malam di Desa Cau Rangkan Jimbaran. Saat beliau bersemedi, dilihatlah ada sinar api seperti warna emas di arah timur. Melihat keajaiban tersebut, berangkatlah I Gusti Agung Maruti mencari sinar tersebut, hingga akhirnya tiba di tempat yang mengeluarkan cahaya emas itu. Beliau kemudian menemukan tempat suci yang terbuat dari bebaturan berlokasi di hutan dekat pantai. Tempat suci bebaturan yang ditemukan tersebut adalah Pura Mas Jati. Setelah mengaturkan persembahyangan dengan pasukannya, I Gusti Agung Maruti kemudian melanjutkan perjalanan menuju suatu wilayah yang kini dinamakan Desa Keramas.
Sejak pemerintahan I Gusti Agung Maruti di Keramas, bebaturan tersebut kemudian dilakukan penataan sekaligus perbaikan bangunan suci. Dari berbagai versi, cerita mengenai keberadaan Pura Mas Jeti, mana yang benar belum jelas. Jero Mangku Pura Mas Jeti menegaskan bahwa ketenaran Pura Mas Jeti terjadi setelah pemerintahan I Gusti Agung Maruti membangun kerajaan di Keramas. Pura Mas Jeti mempunyai struktur bangunan suci dengan menganut konsep Tri Mandala. Jero Mangku Pura Mas Jeti menuturkan pada bagian jeroan atau utama mandala, di Pura Mas Jeti terdapat beberapa pelinggih. Di antaranya Meru Tumpang Lima merupakan pelinggih Ida Bathara Mas Jeti sebagai pelinggih utama. Yang dipuja dalam hal ini adalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri. Meru Tumpang Lima ini berdampingan dengan Meru Tumpang Tiga, pelinggih Bathara Ulun Sui, dan bagian selatan merupakan pemujaan Bathara Segara. Kemudian pelinggih Sedaan Penyarikan Sedaan Dasar atau Pertiwi. Pelinggih Persimpangan Gunung Lebah Batur dan Gunung Agung. Kemudian terdapat pula pelinggih Ratu Anglurah Agung, Sedahan, Balai Pesamuan, Balai Pawedahan, Piasan, Panganggungan, dan Piasan Tiang Sange. Di utara Mandala Pura juga pada bagian barat laut yang hanya dibatasi dengan tembok terdapat pelinggih Persimpangan Bathara Pura Gelap yang berada di Pura Besakeh. Sebelah timur jeroan yang juga dibatasi dengan tembok terdapat pelinggih jero Kelodan Istana Bathara Ratu Mas Mayun serta taman yang terdapat Padmasana dan Sedahan. Bagian Madya Mandala terdapat sebuah pohon besar yang di bawahnya terdapat pelinggih Bathara Ratu Lingsir Beten Ketapang. Selain itu juga terdapat beberapa sedahan dan wantilan sebagai tempat mesanakan atau istirahat para pemedak yang tangkil ke pura. Sedangkan pada bagian Jabesisi terdapat sedahan dan balai kukul. Di balik megahnya Pura Mas Jeti terdapat tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun, yaitu tradisi Ngusaba Perang Tipat. Ngusaba Perang Tipat Pura Mas Jeti Desa Medahan ini adalah tradisi turun-temurun yang dilaksanakan oleh para petani dari 4 desa, yaitu Desa Pekraman Medahan, Tedung, Cukcukan, dan Keramas, sebagai ungkapan rasa syukur para petani atas hasil panen yang melimpah. Dengan cara mengaturkan tipat nasi ke hadapan Ida Bathara Pura Mas Jeti dan Ida Bathara Segara atas kemenangan para petani melawan merana atau ama tikus dan kesuburan yang telah dilimpahkan kepada para petani. Sebelum dilaksanakannya Ngusaba Tipat ini, terlebih dahulu dilaksanakan pengaci peneduh yang memiliki arti untuk mengalau hama yang tujuannya untuk menetralisir keadaan alam khususnya sawah agar seimbang dan dapat melancarkan panen nantinya. Sebulan kemudian setelah prosesi pengaci peneduh, barulah dilaksanakan Ngusaba Tipat tersebut. Tipat yang dibungkus kise atau tas rajutan janur dengan berbagai upakara kemudian diaturkan menghadap ke arah pantai dan menjelang sandikala kerama subak pengempon Pura Mas Jeti berkumpul. Sebanyak 1.500 tipat yang sebagian sudah diaturkan untuk sesaji di sejumlah pelinggih dikumpulkan di Jaba Tengah Pura atau Madya Mandala.
Barisan dibagi menjadi dua kubu, sebagian berdiri di utara, sebagian lagi di selatan. Tipat yang digunakan untuk perang diletakkan di atas meja.